Kekelen Tuhan cerita enda kakak mau usur si begia. Ternyata orang-orang yang dekat dengan Yesus kadang-kadang galau juga. Baci jadi 3 tahun perjalanan naras Yesus, hampir setiap hari bersama Yesus. Tapi ketika Yesus mati, naras keke, karena peristiwa enda tidak mampu dicerna dengan benar dan tepat. Kenapa? Karena manusia selalu memiliki proses-proses pencernaan yang dia pelihara tersendiri. Di luar kesadaran manusia lah mampu mencerna pekerjaan-pekerjaan di bata. Labu di bata lah rembak ras kita, labu di bata lah keke, tapi cara rukur manusia bisa membuat apapun yang dikerjakan oleh Tuhan tidak bisa dicerna dengan baik. Jadi perlu kita mentengat situhuna nandangi cara berpikir supaya jangan itu yang menjadi hambatan bagi kita untuk mengenal, melihat kebenaran yang melebihi batasan dari cara berpikir Jana enda jadi mana ajar 3 tahun ia rasa Yesus berbicara tentang kehidupan real, bagaimana Allah hadir di dunia, menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Tapi ajar-ajar menanggapi kehadiran Yesus dari sisi berpikirnya sendiri. Pemana Tuhan mau membebaskan kita dari pergumulan yang sangat fundamental, yaitu dosa dan kebodohan yang membuat manusia itu bisa salah kaprah dalam berbagai hal. Tapi manusia memandang pembebasan yang dilakukan oleh Yesus itu seperti pembebasan bak seorang raja kerajaan Roma atau kerajaan Sideban. Man kala Israel man ajar-ajar bahwa kehadiran Yesus itu dipandang sebagai pemimpin yang dari satu sisi sistem level begitu. Arbahansa lebih hebat ia teridah asa kerajaan-kerajaan sinjajah ia, lebih galang ia asa kalak si sedekah hendak pekitik ia, lebih jago ia asa sedekah hendak kalak sirban saya tampak motu, lebih si penting lebih asa ICP. Rupanya keinginan jenis inilah yang membangun penderitaan, karena apapun yang kita pikirkan itu bisa membangun cara berpikir si ibahan manusia bila tepat itu bisa membangun rasa khawatir baru, membangun rasa takut yang baru. Maka situna Yesus membebaskan manusia dari belenggu cara rukur si paling berbahaya. Karena efek-efek keberdosaan manusia ngarbanca manusia menderita dalam menatap dirinya dan menatap orang lain, dalam memperlakukan dirinya dan memperlakukan orang lain. Persoalan fundamental si ate Yesus ipekenana, tapi ajar-ajar mencoba memahami Yesus dari sisi yang berbeda. Dungna labungan Yesus kan saya kecewa terhadap harapannya sendiri pun dia berbenturan. Terhadap keinginannya sendiri dia menjadi tidak sejalan. Jelma-jelma sila sendalanan ras pikiran dan kebenaran akan berhadapan dan berbenturan dengan hampir segala hal. Maka mati Yesus ditafsirkan sebagai kekalahan. Penolakan terhadap Yesus ditafsirkan sebagai ketidaksuksesan. Kepergian Yesus dianggap sebagai proses meninggalkan. Kuakap melala dengar kita kena sih begini. Maka wajar-wajar nggak suka kalau kita sakit hati, karena sakit hati kan adalah produk pikiran ya, bukan produk realita. Bukan produk realita. Sakit hati itu adalah produk dari pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita berbenturan dengan realita. Kenapa Yesus tidak merasa gagal dalam kematian? Kenapa? Karena pikiran Yesus melihat kematian tidak sama dengan cara kita melihat kematian. Maka cakap-cakap kalau kenda anak Athena mesui 12 kilometer tidak terasa membahas curhat-curhat kayak nurikan isi pusuh karena sedakna 12 kilometer berjalan. Kira-kira di redalan sambil cerita 12 kilometer 3 jam kan
Kemenangan tak ni kilometer 12 ya. Baci bayangkan du dalan-dalan kam jendanari ku ada malik. Anah ngerana. Dugan ku panai telu ku 4 jam. Curhat man teman karena rasa galau. Kamu ria pernah kang lebih telu jam ngeranai? Tanpa terasa ya. Itu semua membahas rasa galau di pikiran kita. Dan biasanya ading ko benakan reh galang na karena rasa galau ditafsirkan dari keterbatasan pikiran, akan masuk galau kedua dengan keterbatasan pikiran, dan akhirnya berakumulasi maka ngasa tengah berengi kerina bercerita tentang kesusahan. Baci jadi kok kap nggo depresi kalau kena nggo putus asa soalnya botah nak kuja pengalah kayak kan duya kue maus perdalan di kuburan Yesus pada Jerusalem. Teman-teman na pe Jerusalem ngumpul iya nggo teguna hena kiam kue maus. Ajar-ajar si 12 mungkin cebuni i Galilea atau di Jerusalem. Sementara ia baba na hena latah na turi-turi na pas bagi jelma baru putus cinta, latah na kuja na hene njingkangkan bana bage. Ngordalan kuje bage. 12 kilometer. Mulih kakak 12 kilometer naru kan dungu keriwari. Maka melalang jelma di lah tepat carana berpikir. Gedang-gedang wari baci ngaranai otakna sendiri di belakang. Langalik kesimpulan tapi semakin mengumpulkan materi-materi yang menyedihkan. Memang otak tenda asal benakan sada. Kai jendai benakan minter kak tanahina kerana si mirip-mirip. Pepulung na minter sada. 2, 3 bagai. Kampi pari teman kami bagai. Coba min benakan pagi bahas du skala pertua, pasti mislik jelma naruhkan berita tentang pertue. Apakah baiknya atau buruknya? Diturikan du semuhuli jelma, pasti lik jelma pegedang sa. Diturikan du majin jelma minta taruhi iblis tambahna. Maka dunang gua berakumulasi. Maka kita ngenda penentu kai teta isi otak tak benakan saja, pasti karidu masabut. Dan itulah terjadi pada ajar-ajar dugan ku bancing minda dila jumpa Yesus kala kainda. Ngai para mausai kujo. Entah kujamin daya sih ngeranai lar turi-turi. Berita si meriah arah teks senda lai pelepas Yesus anakna cengamen si sana. Dalam kegalauan itu Yesus hadir, kalaupun mungkin ajar-ajar tidak mengenal Yesus. Kak sedapna Yesus senda. Beneh anak ku enda tena. Tepatna ku inganna na daundai. Tepatna ku inganna galau. Dahina ku ingan na ngaranai ras itaguna hena. Jadi aku berita si meriah man bangku bersepatan hena. Luar biasa Tuhan. Tahlik ya kamu kari jenda lanai tahdu kujan dapat dalan mulih ke rumah. Entah maksudku ke rumah ni melala perbeben geluh. Keuntungan tak sebagai kalak Kristen, Tuhan mencari kamu walaupun kamu pergi menjauhi Tuhan. Kehebatan Yesus si sembah kita itepat na anak na kuingan na cebuni. Ini agak sama dengan peristiwa di kitab Kejadian pasal 3. Berdosa Adam rasawa ngopan na buah si terlarang cebunia. Memang jelmen dadi ngo mulai adon otak nalane sehat sakelape kak darami cebuni nga. Matah dong Adam rasawa lape darami Yesus cebuni balik batang kayu. Jelape kata akan kadai na majin ngo tambur-tamburi na paana bagai. Memang adi ngo mulai ndah ras di batay na dahdu. Kita kin pengering siakap banta lengape kata kalak kita majin ngo melalaman tutupan. Lengape verifikasi kalak, tendintang ko memverifikasi diri. Lengape kita tokohi kalak, ko malu-malu sendiri. Maka man bandu teman kami perpulung. Dilik teman du salah lo pada pekrindu kelneraisa. Bas nari ngorik tendina ya. Kenapa dah tambahin? Ngo melatih kak mas tu. Dan itu terjadi. Apa yang kamu cenda beluhkin munikan dosa ya? Pasti latih kak ndu bas lapet kalake. Umum lo bagai. Dan Yesus tahu itu, maka Yesus rekang ku taman Eden. Oh Adam, ijakam nakunina. Mirip kerasa denda. Sungkun Yesus ajar-ajar si dua, kayak ngituri-turin dua nakunina. Oh Adam, ijakam. Tuhan itu selalu mencari kita kalaupun kita sudah menghindar. Kak sedapna Tuhan si sembah kita. Saya jadi bagai kel di bata anta bujurna. Kami dia manggit nggak bagai. Entah li dia jelmenggo lalar manggit nggak kamu lagi salagi akam dia taina. So bagai di batanta. Kecuali la ai Tuhan ta. Asal la ai Tuhan du biasa nalik jelma lakam sor radahna naring. Tapi di Yesus Tuhan ta. Adon-adon pe bagi Adam rasawai dahina dengar.
Engko pelalar bagi dua ajar-ajar enda lanai tak nakuza perdalan sebab nahena yang jingkang. Yesus ada di sana. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang tempat-tempat mengoreksi seolah-olah Tuhan tidak tahu, tapi sebenarnya Tuhan ingin kita merespon apa adanya. Adibas Taman Eden enca manusia dosa sungkun Tuhan ya o Adam ijakam nakunina taksam. Atena gelah kita sadar di mana kita sekarang. Ijakam. Pertanyaan ini penting loh bagi kita. Maka bas perdalane mau sendai penungkun Kang Yesus man dua kala ajar-ajar. Kainge cakap due nina. Tapi memang jelma dan go kape ora tipusuh na bacing karla bom betir kelia sadar. Di ajar-ajar bas perdalanan nenda daitah na salah kena Kang Yesus. Entah kam jajan delangang kakai penak nina ka bege lit Kang bege. Bagi kam teman kami mamre persingetin du keri tanggung jawab mamre kala si sedandu salah dukang pe banci banna. Persingiti mamre pusat kari mamre keladan baci ka utang ulihi. Atau mamre klasis persingiti na mamre runggun baci ka utang ulihi. Bege kedailah kai nge cakap duen aku nina Yesus. Entah kon celangang kasa ka IPJ na kaulihi bege. Ngeri jelmena. Bagi Adam rasawa kange, o Adam jakam na kuna Tuhan sederhana kal jawabna. Tuhan cebuni aku na saja ngodung. Laka baganina. Diberusi tamandunay ka anggoman sa bagay na krina Tuhan nina. La jawabna. Sungkun A B usur jawabna. Sungkun B C jawabna. Kamli kang bagay usur jawabi. Sungkun A C jawabna. Sungkun C. Kama kala pulung-pulung sen mamre center nini. Keturungun kami kira sehat na lak ada sungkun ni sila sehat. Sitak nge. Coba gua kita mamrena kamput kang ngelainin jawab ena. Tekong kan dusur kucah-kucena bege. Stuna ulah kerisa kak sen mamre si tekongken kita bahasane. Biasanya jelma sebagai kurumah pe tekongken nang daharana sebulangan nang otak lu. Ulah kereka du persoalan 100.000 Iya persoalan mindset yang mengambil bentuk baru dalam proses keuangan bege. Bege saja. Tapi engko bagi penjelmenda aku mantap kok Yesus kai cakap duen aku nina salahkan kalak kaya kam calang takse takdukin kumpulkan ka data tak data ka dibaturi kenena mati ya teluar isi lewat imam-imam ngendang wadon teman-teman kami kena baba berita yang menyakitkan dan sebagainya panjang dong cerita. Akhirnya memang kelang ate kan selalu mencoba mencari jalan ya supaya orang paham. Maka katakan Yesus, melikin tersurat was pustaka sibadia bahwa Tuhan harus mati. Tuhan itu langsung berada pada tempat yang paling kita takuti dalam kehidupan. Manusia takut sekali kematian dan Yesus ada di posisi yang paling menakutkan itu. Biar jelma icaci, Yesus sudah berada di tempat manusia yang takut dicaci itu. Manusia takut difitnah, Yesus sudah mengambil posisi di fitnah itu. Manusia takut disiksa dan Yesus sudah mengambil posisi disiksa itu. Hampir kerina hal-hal yang paling ditakuti oleh manusia, Yesus sudah berada di sana. Maka setuna Yesus ngeteman curhat maka pas sebagai alamina kerina si kebiaran-kebiaran te. Kaikin kak ndu kebiaran tala alami Yesus ya. Apa yang kamu jenda teman kami. Coba turikan kaikin si paling biarin du. Dan ndu alami Yesus sekri. Yesus pernah ifitnah dibuang. Yesus pernah dimaki. Yesus pernah tersiksa. Yesus pernah mati krina. Ke AIP. Maka situna seorang konselor yang bagus. Labor kita kan ia adalah orang tersukses dan tak pernah menderita. Jadi jangan-jangan Yesus mengambil semua posisi penderitaan ini karena dia menjadi konselor terbaik, menjadi coach terbaik. Maka man bandu pemamre muria teman kami, adilik pagi penderitaan du ulah kam numpah padan minter. Jangan-jangan kam sedang dipersiapkan oleh Yesus menjadi seorang trainer dan coach yang tepat gelah kaipe pagi penderitaan teman lit ingan nabas tendidu. Entah apa kam pagi jenda terbuang perasaan du. Syukuri aja lah itu. Gelah lit pagi ingan kalak terbuang nuri-nuri baskam. Entali kan pagi jenda urak sendu sama masa-masa Covid. Terima aja itu dengan baik supaya nanti ada orang-orang yang tidak punya uang bacikam jadi konsultan.
Entah kam pagi jenda usur parap mamrelu. Puji Tuhan ningan gelah tahandu pagi uga nampa timoria si usur semes bulang na. Ya. Gitu. Man bandu pertua dia akan si usur lah bagikan perpulungan kamu rana. Ulah kam tensin. Gelanca kam pagi emeritus tahandu ka pagi ngapuli pertua dia akan sila dia tay perpulungan na bagai. Adi kampen jaba api gundari lo pagi tahandu jaga sa pertua dia kandu sila dia tay perpulungan na garai dukang pagi cakam betua bagai. Terima aja itu dengan baik. Itu semua kan latihan pertandin gitu ya. Jadi Yesus keren kali ngok kape tolak ajar-ajar selo dengan kaya. Daramina kadalan. Tandukin bagai nak pustaka. Tandukin. Pelakan main. Maka rumah ban nakalakon persadan si badaya cepik-cepik nakaroti. Coba lihat bagaimana Yesus mencari jalan untuk membangun pemahaman dan pengertian. Bagi Yesus penolakan tidak sepenuhnya penolakan. Penolakan hanya sebuah panggilan bagi kita untuk mencari cara baru meletakkan cinta dengan cara yang benar. Maka ulah pagi tiap kam tulak kalau kemis kita ukur dulu, jangan-jangan itu sebuah tantangan dan panggilan dari Yesus supaya kita lebih cerdas meletakkan cinta. Dila masuk renda, dila masuk renda ya. Bagi kam naki-naki-nailah. Nai jagong kita naki-naki karena merenda lamai narah roho, la jalan narah mama rahmami, la jalan narah mami rasilih begitu. Mainkan aja zaman sekarang kan samanya itu. Cinta itu selalu mencari cara kalaupun ditolak. Jadi dugaanku kalau kita tangkap posisi berpikir ini, semakin sering kita tertolak, semakin cerdasnya kita ini. Begitu. Semakin buai persoalan, tak akan semakin cantik cara main otak. Persoalan itu adalah alat untuk melatih kecerdasan spiritual. Jadi Yesus menghantar ajar-ajarnya bukan dengan memberi kayak ngalokan ajar-ajar karena ajar-ajar itu perfect dan sempurna, bukan. Karena cinta memang selalu memiliki tempat bagi ketidaksempurnaan. Maka dalam Yesus dalam terjang zedalana ikut taklid di bata mantapan sa Yesus zadarami bagai di bata. Encing ngaku Yesus di bata di batangku ninta usun celi jalma laita sor sirrik payong Yesus di batan tatah terjang biber ngengen cateku jadi si cek endan sa ban Yesus lakon persadan ulih berngi cepik-cepik na roti berena ka anggur ke memori ajar-ajar Tuhan kam kape nina. Jadi kutangkap pesan kedua. Perjalanan hidup Yesus 3 tahun bersama ajar-ajar adalah proses-proses di mana Tuhan tidak mengharapkan kesuksesan full 100%, tapi Yesus menginstal kuota-kuota tambahan kepada memori manusia. Gelah ija pagi manusia lemah, kuota memori itu bisa dibangkitkan kembali. Maka ulah siya kak rugi ban mahuli baci jadi enca mahuli kita teman-teman lah dia teman lo dali. Sada masa pagi keke memori dengan pada waktunya dengan baik. Itu semacam tabungan ya, semacam deposito spiritual. Ulam suka kita kecewa, kita pengurus-pengurus, kamoria, kamamreli, gia jalma lah bagi ukur ndu, tali gia teman laka ndu cocok, enggak apa-apa. Jajal mereka dengan cinta ndu satu saat nanti, ada 1-2 momen dengan klik satu memori kebaikan, itu akan mengembalikan mereka. Maka reban muhuli adalah tuhu baci alokan kalak kita 100%, tapi akan ada momen di mana semua yang baik itu akan menjadi pemicu kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar. Maka cepikkan Yesus saja roti kam kape Tuhan nina. Itulah latihan pertendin ajar-ajar selama 3 tahun dengan Yesus. Dan ketika Yesus mati memang mereka tampak gagal, tapi kasih sisuankan Yesus 3 tahun tidak akan pernah gagal di kepala manusia. Jangan-jangan itu yang apa yang dikatakan dalam kitab Yeskiel, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kita pela baci lejar ban mahuli kelengahate gerejenda. Lid pela si bagi ukur ditolak orang atau apapun termkam je temanku pengurus mamre, pengambil pusat klasis. Kutah latih ngekap dulu ngurus-ngurus mamurenda. Jangan-jangan lebih banyak penolakan dari penerimaan. Entah kan pemuria begeng, entah melalang kam deba
sia-sia pe ama meritiak wari perbapa nena naokoh dengar kangeten. Enggak sia-sia semua cinta itu. Kelang ate lah pernah sia-sia karena kelang ate tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali tanpa hasil. Kalaupun mungkin lah warienda bekas. Lalu apa hubungannya ini dengan porseni? Porseni enda pe adi aku ngenan enda semacam kombinasi olah kehidupan, olah hati, olah pikir, olah jiwa, olah raga, olah rasa. Okay. Sekalian dah latih ngolah gitu begini. Go 3 bulan kamu ngolah-ngolah ya. Cuma dilakari tepat baci kari rubat begitu. Maka wariada si pekena-kena siti ya. Baci jadi li sangat sembarandai kumat kasiti gula naik ke asam lambung kasiti. Tinggi kakak mendu pengarapan juara kak kita sekelenda mungkin. Biaya latihan nenggo jauh lebih besar asangkan hadiah tersikapkan panitia. Juara sada pekari ngalo kak mendu 1,5 juta, biaya pertambar serubat ngopan 4 juta. Begitu. Uang pembinaan pela cukup untuk hadiah total. Lip, ku ingat pernah waktu sekolah, dunia ini dalam perjalanan sejarah manusia, sebutan-sebutan manusia ini diurut-urut berdasarkan apa ya? Pola pikir zamannya. Maka pernah naik urutan ngerana pe langit dan bumi. Tua, muda, laki-laki, perempuan diurut berdasarkan urutan. Artinya senioritas bermain, begitu. Atau usia bermain. Maka orang tua, anak, abang, adik atau kakak, adik begitu diurut begitu. Berenda posisi di atasnya dianggap sebagai posisi lebih terhormat begitu. Sampai gundari begitu, BKP dipilih begitu. Maka tah likan kita ngasa gundari pe tergoda untuk lebih tua itu lebih baik, lebih senior, lebih hebat, lebih baik begitu. Ini terjadi pemberontakan dalam berbagai zaman. Bukan urut-urutan tua muda atau senioritas lagi, terjadi urutan siapa kuat. Maka pada masa Romawi abad-abad di mana urutan tua muda digeser menjadi kekuatan fisik. Jem muncul gladiator. Siapa kuat dia berbuat. Hukum rimba bermain. Isi punya otot mereka adalah juara. Singalahkan singa, singalahkan jelma, barbarian lah. Mahal kang berende melalaman galaran kokak film na pelit ngegundari-gundar film-film epos si bebegai bikin. Jadi bosan kakalak. Maka masuk zaman baru, zaman akal mengakali. Era fisik sudah berlalu, era permainan akal main. Maka sempat pemerintahan Roma, rajana ketek-ketek, tapi juak-juak negrina gladiator. Masuk ke era di mana akal menguasai raga. Jadi lanai raga paling kuat di situ, tapi otak. Maka muncul sekolah-sekolah zaman Renaissance sekolah semua ini. Tapi ini pun tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena teori akal mengakali yang membuat jelma menjadi bicuk dan licik. Bahkan penyakit jiwa berkembang sekali pada abad pertengahan. Sebab jelma mulai bermain di proses curi-mencuri aset akal. Siapa berpengetahuan dan siapa punya akal, merekalah penguasa ekonomi dan segalanya. Merontak ke dunia. Terjadi kombinasi antara akal dan fisik yang kita sebut dengan olahraga pada tahun 1700-an. Dibuatlah peraturan antara permainan akal dan permainan raga. Itulah olahraga, seni antara pemaduan kebiadaban dan seni. Olahraga adalah seni pemaduan, seni dan kebiadaban. Sepanjang orang mematuhi aturan itu dianggap oke. Kasar pela dalih sepanjang ada dalam aturan, tapi ikuti peraturan di laka cantik kasarna laka jalan. Dan asa gundari zadie. Gundari masuk ke era baru.
Ini bukan pertarungan antara fisik dan akal lagi, tapi memadukan menjadi sebuah keindahan dan sebuah mentalitas harian. Dan Paulus sudah mencapai di sana. Kulatih diriku bukan dalam rangka mengalahkan siapa-siapa, kulatih diriku dalam rangka membuat aku menjadi pribadi yang sehat, tetapi juga aku menjadi pribadi yang bagian memajukan seni kehidupan. Adik aku kutanggapi kapor seni adalah latihan mengolah diri sambil memartabatkan orang lain. Bagaimana baci GBKP nak olah sakit. Lang rata-rata por seni rebanca kalak rubat. Melalui por seni reban kalak rubat. Maka GBKP harus punya ideologi tersendiri tentang por seni. Adiman bangku juara sada itu bagus. Tapi situ huna juara terakhir adalah posisi paling luar biasa. Sebab juara terakhirnya lapiga kalak pangse. Adi juara sadai kata dui sepe merhat. Juara terakhirnya dan du harus kuat mental langgau. Maka man bandu panitia dibaci kari tambahi sadanari hadiah. Ise kari juara terakhir tambahi hadiah nangkai. Ibuat na posisi si ise pe lapangse. Lang di juara sadai kata dui sepe pangse. Maka man bandu tah apa ikam kari ngalokan piala juara sada dua, bagikanlah hadiah dunai man juara coret, sebab engkau buat na posisi silakan merhat zai. Itu posisi Yesus itu. Lapi gajal mapang zai. Juara terakhir yang ngeri ya. Dibaca minda juara terakhir kak si galang na pialana si banzai. Inilah pahlawan porseni mamre klasis Kampung Lalang yang berani mengambil posisi yang paling ditakuti. Lakam kerina pangze di posisi juara sadai katandu sila pernah latihan pemerhat ngejai. Si nandangi tampil kuda tasepe jaya rempet reh melala jaya di juara sadai katandu sudah merat kalak kerina. Si terakhir handai kak sila kalak ngasut jaya. Jenah secara spiritual handai posisi paling yang paling perlu ditanggapi dengan dewasa, karena dengan keberanian du mengambil posisi terakhir entrem jelma martabat kendui babonu. Sebab kam menatang sakrina mulai balas 10 peserta, kam juara 10, ngoi tatang dia juara siwah sampai juara sada. Maka juara 10 henda pematang na por senite. Siman bahanan galang keladian. Maka man bandu juara sada, ulah kam kari mapas man juara 10. Engkai perbandingnya juara 10 maka kam juara sada. Lang bicara iya kak juara sada dah dukam kanker 10 gitu ya. GBKP harus memiliki ideologi tersendiri tentang teknik berpikir sehingga apapun yang terjadi di antara kita itu semua punya manfaat positif. Lanali Jesse encedai. Aku pe kunan-kunan olah vokal lah umpamana. Setuna olah vokal tidak ditanggapi hanya sekedar ya siapa juara 1 vokal grup, vokal solo dan sebagainya. Lebih filosofis lah kita menanggap. Aku rata-rata kenapa penyanyi itu dibayar mahal, padahal daya-daya anak seorang kelenca. Ya karena dia mengolah vokalnya, mulai tempona, volumena, dinamikana, tarikan nafasnya, kejelasan setiap kata, setiap penggal kata bisa dipahami dengan baik. Dan bukan hanya dia. Ia pebaci mengatur pemenggalan kata dan nafasnya menjadi harmoni dengan orang lain. Maka mahal penyanyi. Kita persoalan yang dakrina, dia baci kita takil kalake. Kai persoalan ta, olah vokal tala beresa. Penyanyi maka galari mahal karena tarik napas nape teratur. Saja penina galari 100 juta. Galari. Kita ngerana sabun imbang setambah, berarti lah beres olah vokal dulu. Tandung kai maka mahal Michael Jackson. Sedapkan pemilihan intonasi, nada dengan kata itu teratur, panjang pendek nafas dengan dinamika itu teratur. Itu membuat Michael Jackson mahal. Nsi muria tiap hari ngerana, lah ngalo-ngalo. Salah olah vokal. Salah olah vokal. Adi ngom sidat prinsip nama ngom ajar pelajar-pelajari hari.
Cakui dah andai latihan mori andai memantap andai. Untung kan kak COVID dah jile na paduan suara batang serangan ini. Emang kata perlu terdekahan COVID dah. Gara-gara COVID nggo daramina pelatih. Karena kak nerugi galar pelatih lah bacia. Cuma rumah pekari begah naik kamar. Aku salah satu kehebatan kala Israel dalam dunia olah vokal, dia menyanyikan apapun. Kai pendek kena, li isi juma ndek kena, lit pinakit ndek kena, lit ukur sedap ndek kena, lit ukur meriah ndek kena. Maka kala Israel asal kai pe isi otakna ndek kena. Bicara rubat ka andu kita si ciptakan lebih lagu melanai surung rubat. Pemana lik kita mamre darat nari ke rumah melawan sakak moria atau kurang si baba storen lanai kamalolona tarik kakin lagu tersempurnakan bergah bas pintunya dan lanai suruh rubah tutup pintu ting ningen laloina tutup luakan tingin laloina tadah kalateku kena la suruh rubah tenda la ko nalang-nalangi balik kors mami peninta ende teknik olah vokal. Teknik olah vokal ngikrine. Aku kuperhatikan rata-rata jelma rubat laboban langsung sitakilen. Tapi olah vokalnya tak beres. Kalau jadi barina rezabu pe laboban verifikasi na ertanta maka jadi jelma rezabu. Tapi sikapkin kita ngerana. Gak berita andun dekaroni tasulai miskin kelepak-kelepak adi mantap olah vokale bege. Gunari pe bege. Berlaku itu. Saya tak kayak sembarandu deh mungkin sembara olahraga andu. Olahraga itu kan menjadi menang kita karena bagaimana kita belajar bukan untuk menonjol sendiri sebagai tim. Aku lah pengamat bola tapi sorokang aku ngamati Liga Champion begitulah. Orang paling mahal di dunia ini kan bukan striker ya tapi orang pengumpan. Maka Messi mahal. Bukan karena dia terbanyak cetak gol, tapi dia paling banyak membuat orang menjadi tampak hebat dalam permainan. Ternyata olahraga itu bukan soal siapa paling kuat, sekarang paling mahal. Itu pergeseran filosofi olahraga sedunia. Orang paling hebat itu bukan orang yang paling lebih dari siapapun. Tapi orang paling mahal sekarang dalam dunia persepak bolaan adalah mereka yang membuat orang lain tampak jauh lebih hebat. Maka setiap pantikan tendangan Messi untuk mengumpan itu mau orang bayar miliaran sekali umpan saja, tak nabuge sekali umpan saja. Dan jika itu berhasil membuat orang lain tampak lebih paten dari sebelumnya, dia dibayar puluhan miliar. Coba, lo kak lu kita kalak karo olahraga tapi adilah kita jelate ta malam pada lupa kita filosofi zaman sekarang bahwa nilai tertinggi dari olahraga adalah bagaimana Anda membuat orang lain tampak keren. Situna arah Alkitab begini. Yesus sebagai kerjakan bagaimana membuat orang lain tampak keren. Entah lit kagian dai olahraga si deban si ilatih dua jena nane bapa turang senina itu semua jangan kita lihat sebagai leveling. Aku menganjurkan bahwa sembara-sembara di GBKP tidak berhubungan bola berhubungan. Tidak diukur lagi dari level tapi bagaimana kita membangun filosofi baru di setiap kegiatan kita. Dan aku menawarkan hari ini bahwa ukuran kesuksesan kalak karo bukan karena berada di atas, tapi karena kemampuan membuat orang lain berada di atas. Filosofi GBKP Siban pasti mantap. Langadir lomba di atas kita dan nunggu biasa donina. Sekarang kita berlomba membuat orang lain berada di atas. Kuakap endam salah sada olahraga jiwa paling menenangkan di dunia. Langadi kita teta di atas ngenca meriah sakak kalak teruh kalak si bagai tensin ras tegang terus contohlah Mike Tyson kak juara tinju dunia bertahun-tahun tapi ulah kita lupa sebagai juara sada kelas berat dunia bahkan menyandang 3 sabuk paling hebat Mike Tyson paling lama kundul ia 2 bulan karena bulan ketelung oleh penantang baru tegang ngelala padahal ia juara sada. Aku kunen kam pernanden tenang kalau kamu geluh sebab lo kam birawanan jilen anak dua sakam. Sitik pela kam birawanan galangan pagi rumah anak dua sakam. Kita perbapanen dah melo pergi kita keberatan tinggin pangkat anak tasaita.
Lo pagi kita keberatan galangan gajina saita. Kenapa? Karena cinta itu bahagia ketika ada orang lain lebih besar dari kita. Maka dilit pagi kamu keberatan kam li kalak jorena sakam situ nakam sisial nakal geloheda sebab geloh sebagai lah pernah tenang asa mate 3 bulan sekali gorah penantang baru begitu juara sada pe Mike Tyson 3 bulan naring gorah James Butter Douglas rela tapi kalak si berhasil ngangkat teman lali penantang itulah filosofi olahraga GPKP di begitu gua make up dulu melane bokari kita ukur kam si juara 10 sebab kam pahlawan na wariene. Jana si juara sada lah baci menggombang menjuara 10 karena kam ditopang oleh mereka yang berani mengambil posisi rawan. Asalnya si ban ideologi ta wariene lah kali persoalan keluhena karena semua posisi itu asik-asik saja. Bagaimana kami renungan taibas masa Paskah sekaligus penutupan poros nienda. Selamat mengolah raga tapi dibaliknya harus terolah jiwa dan spiritual ta. Dengan poros seni mamreklasi senda kita juga mendapatkan ideologi baru dalam strategi menjalani kehidupan. Kalaupun nanti poros seninya selesai tapi mentalnya tetap jalan dalam bentuk memartabatkan. Mari ras kita retoto. Bujur Tuhan go begikan kami kata andu bas warienda meriah ukur kami ibas banci kami mendengkahkan pustaka sibadia Bapa sini surga, pindo kami gelah ajarindu kami melalui poros senienda kami melihat nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih luhur, jauh lebih besar, bahkan menjadi cara hidup kami Kupudiwari. Amin kia bas persiapan dan Paskah enda kami melakukan sembara olahraga, tapi cara berpikir di balik olahraga akan menjadi milik kami dalam perjalanan hidup sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan gelah kencadung pe Paskah entah pe porseni kami kelasis mamre Kampung Lalang Enda. Kami akan terus mengolah hati, pikiran, jiwa, spiritual kami menjadi pribadi-pribadi yang akan kaya dan tangguh di dalam memahami kehidupan. Semaka Tuhan kai pesi bahan kami kari Kupudiwari. Jadi cara kami untuk memuliakan Tuhan harus mendidik jiwa kami malang mandibata harus ngasup ngergakan teman kami manusia. Bagenda mah Tuhan katan kami bujur melalaman bandu arah katandu arah pustaka si enggo mempersingiti kami warina. Ibas gelar Yesus Kristus arah kami artoto man bandu. Amin.